What's up XYZ? We're glad to see you here today. Welcome back to our XYZ online service. Nah teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga tetap ada sehat dan semangat ya, walaupun di rumah aja. Kita tetap bisa ketemu walaupun kondisinya online. Kita punya online komsel dan punya ibadah online seperti ini juga. Tapi yang paling penting kita tetap berdoa untuk satu sama lain supaya tetap Tuhan bisa memberkati kita dan melindungi kita dari semua virus-virus yang ada juga gitu ya. Nah teman-teman, hari ini kita akan masuk ke topik yang sangat menarik buat gue, yaitu the divine calling. Bagaimana kita bisa mengetahui karunia-karunia apa sih yang Tuhan titipkan untuk kita, dan bagaimana kita bisa menggunakan itu lebih maksimal lagi untuk bisa berfungsi dalam kerajaan Allah lebih maksimal lagi. Kita masih dalam series yang sama, yaitu Church on a Mission. Bagaimana kita sebagai satu gereja bisa memiliki misi untuk bisa menjadikan semua bangsa muridnya Kristus. Kalau minggu lalu Kak Putri udah jelasin tentang fruitfulness atau bagaimana kita bisa berbuah. Kita hari ini akan belajar bagaimana kita bisa berfungsi. Ya, teman-teman, kita bicara soal fungsi, dan yang pertama kita langsung buka aja di Matius 4 ayat 18-22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusuri Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Kebayang, tadinya mereka itu penjala ikan, sekarang tiba-tiba dipanggil Tuhan Yesus untuk menjadi penjala manusia. Maksudnya apa? Penjala manusia itu di sini dimaksudkan untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa yang belum kenal Kristus. Nah, ini adalah panggilan yang sama untuk setiap dari kita untuk bisa menjangkau banyak jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan, belum kenal pribadi Yesus, untuk bisa menerima dan bisa mempercayai Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dan satu-satunya penebus buat hidup mereka juga gitu, teman-teman ya. Nah, kita mau pelajari juga lebih daripada sekedar menjangkau jiwa-jiwa itu. Apa sih sebenarnya pelayanan itu? Bagaimana kita bisa menjangkau jiwa-jiwa itu? Caranya gimana? Kita kan punya gifts kan macam-macam. Kita punya fungsi macam-macam seperti yang Kak Putri jelasin gitu ya. Bagaimana kita punya cabang-cabang dan punya buah-buah yang berbeda-beda gitu. Kita semua perlu untuk bisa berfungsi dengan maksimal, dengan tahu, oh ternyata fungsi aku tuh di sini ya, karunia yang Tuhan berikan kepadaku tuh di sini ya, sehingga kita bisa lebih maksimal dan memaksimalkan potensi-potensi yang Tuhan taruh dalam hidup kita gitu. Nah, I have 4 easy steps untuk kita bisa memaksimalkan pelayanan kita dengan potensi-potensi yang ada, dengan karunia-karunia yang ada ya. Yang pertama adalah very simple, kita belajar dari murid-muridnya Yesus tadi, yaitu menyerahkan diri untuk dipakai oleh Tuhan. Nah, ini adalah satu ciri khas yang gue lihat sangat-sangat menarik dari murid-muridnya Yesus tadi. Mereka begitu dipanggil, segera meninggalkan segala sesuatunya dan mengikut dia. Bagaimana mereka menyerahkan diri mereka, menyerahkan masa lalu mereka, menyerahkan pekerjaan mereka, menyerahkan bahkan keluarga mereka untuk bisa mengikut Tuhan Yesus. Nah teman-teman, kita semua harus siap, harus ready ketika kita mau dipakai Tuhan. Kita harus meninggalkan segala sesuatu yang lama, segala sesuatu yang mungkin selama ini masih menjadi beban kita untuk bisa melayani lebih maksimal lagi gitu. Kita harus bisa berani untuk bisa mengambil keputusan mengikuti Yesus dan tidak melihat jalan ke belakang lagi. Itu yang kunci yang pertama, menyerahkan diri untuk dipakai oleh Tuhan. Ya, yang kedua adalah as simple as mempelajari dan menyelidiki diri sendiri. Meskipun kadang-kadang simple, tapi ini bukanlah suatu yang mudah teman-teman sebenarnya. Kita mesti tahu karunia-karunia yang Tuhan titipin buat kita itu apa secara spesifik ya. Dan kita mesti ngerti juga apa sih cara-cara untuk kita bisa berfungsi lebih maksimal lagi, mengembangkan potensi-potensi kita yang Tuhan udah kasih ini. Nah, gue mau bantu dengan membedakan karunia-karunia yang ada, yaitu dengan 3 jenis karunia yang ada. Yang pertama adalah motivational gifts atau karunia motivasi, yaitu karunia-karunia dasar yang setiap orang percaya pasti punya. Begitu mereka menerima Tuhan Yesus pasti punya, dan kita akan lihat itu di Roma 12 ayat 6-8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita.
Nah teman-teman, ini adalah karunia-karunia dasar ya, karunia-karunia motivasi. Sekali lagi gue simpulin, ada bernubuat, melayani, mengajar, menasihati, memberi, memimpin, dan bahkan karunia dengan belas kasihan. As simple as compassion gitu teman-teman. Ternyata itu adalah satu karunia dari Tuhan juga loh buat kita gitu. Ketika kita punya panggilan, oh aku mau memberkati temanku nih kayak gini, mau memberi. Bisa juga dengan, oh kok dia butuh bantuan ya, dia lagi butuh teman untuk cerita, kita pengen nasihatin, bisa jadi karunia dasar gitu. Kita bisa memaksimalkan fungsi kita dengan lebih maksimal lagi ke situ gitu ya. Jadi kita mesti mengerti potensi-potensi yang kita punya ini, motivational gifts kita itu ada di mana, sehingga kita bisa lebih maksimal lagi untuk belajar dan mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita gitu. Nah, yang kedua adalah spiritual gifts gitu ya, atau karunia dari Roh Kudus. Dan ini lebih supranatural gitu, karena kita semua ini punya Roh Kudus dalam diri kita ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita pastinya punya kekuatan-kekuatan supranatural ini yang berasal dari Roh Kudus, yaitu kita lihat di 1 Korintus 12 ayat 7-11. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh Kudus, roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah teman-teman, kita mengerti dari ayat ini bahwa ini semua asalnya dari Roh Kudus gitu, bukan menggunakan kekuatan kita sendiri, bukan menggunakan segala effort bagaimana ya supaya kita bisa bernubuat, bagaimana supaya kita bisa melakukan mujizat. Tidak bisa teman-teman, ini semua pemberian dari Roh Kudus, dan semuanya Tuhan yang gunakan kita untuk bisa menggunakan karunia-karunia Roh Kudus ini. Jadi kalau disimpulin lagi, ada lebih banyak kali ini spiritual gifts, itu perkataan pengetahuan, perkataan hikmat, membedakan roh, iman, nubuat, bahasa roh, mujizat, penafsiran bahasa roh, dan kesembuhan, teman-teman. Ya, kita semua mesti lebih spesifik lagi, mesti mengerti bahkan secara roh kita, roh kita ini diberikan Tuhan roh kemampuan untuk bisa melakukan gifts apa, karunia yang mana gitu, sehingga kita bisa lebih maksimal lagi dan menggunakan potensi-potensi itu untuk bisa melayani jiwa-jiwa dan menjangkau jiwa-jiwa lebih banyak lagi. Nah, yang ketiga adalah paling seru atau paling spesifik lagi, lebih mendalami lagi, itu ministry gift atau karunia pelayanan jawatan. Kita lihat di Efesus 4 ayat 11-13 ya teman-teman. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, teman-teman, bisa dilihat di sini adalah di ayat 12 ya, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Kelihatan di sini bahwa yang dimasukkan dengan karunia pelayanan jawatan adalah karunia-karunia yang bahkan bukan cuma sekedar menjangkau jiwa-jiwa, tapi mendukung penjangkau jiwa-jiwa tersebut. Jadi ibaratnya pelayanan yang melayani para pelayannya Tuhan gitu. Jadi benar-benar secara spesifik mendorong para pelayan Tuhan untuk bisa lebih maksimal lagi, yaitu kita rasul-rasul, nabi-nabi, ya, penginjil-penginjil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar, teman-teman. Kita semua sama-sama selidiki diri kita sendiri, apa sih sebenarnya pelayanan yang kita bisa lakukan dengan pelayanan jawatan ini gitu, karunia apa yang kita punya. Sebenarnya kita lebih, mungkin ada panggilan lebih ke rasul, yang lebih sering bisa membagi-bagikan Injil gitu, tapi memang sambil menemani para jemaatnya gitu, para orang-orang yang dia layani gitu. Mungkin ada nabi juga, ada yang penginjilan pergi gitu, bisa pergi jauh-jauh untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ada yang menggembalai itu, gembala-gembala yang
domba-domba yang udah ada, jemaat-jemaat yang udah ada gitu, tetap digembalai gitu, diarahkan gitu. Ini loh caranya mengikuti Yesus seperti gini gitu. Ada juga yang menjadi pengajar-pengajar gitu, Bible studies gitu. Bagaimana sih menyelidiki setiap ayat-ayat Alkitab, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan dari ayat-ayat Alkitab gitu. Jadi bisa mengajari memang teaching-teaching yang ada yang dari Tuhan Yesus gitu. Nah, teman-teman, kita semua harus lebih spesifik dalam ministry gift ini, dalam karunia pelayanan jawatan ini. Karena apa? Supaya kita bisa lebih maksimal lagi memberkati orang-orang yang justru menjadi penjala-penjala manusia juga yang lainnya gitu ya. Kita memberkati mereka lewat pelayanan kita justru gitu. Jadi kita harus lebih spesifik dan mengerti kehendak Tuhan untuk hidup kita lewat semua karunia-karunia ini, teman-teman. Ada yang spiritual gift, ada yang motivational gift, ada juga yang ministry gift gitu. Nah, untuk tahu ini semua, kita semua pastinya balik lagi ke yang poin pertama tadi, kita perlu menyerahkan diri kita untuk dipakai Tuhan. Nah, tapi yang paling penting juga adalah kita jangan lupa untuk bisa mengenal Bapa kita. Ini adalah poin penting untuk kita bisa mengenal pribadinya Tuhan, supaya, tahu loh, Tuhan itu satu pribadi yang menginginkan kita tuh untuk melakukan apa untuk pelayanan Dia. Yang terbaik tuh buat Tuhan yang kita bisa berikan tuh apa gitu. Misalnya memang kita jagonya nyanyi gitu, ya kita pasti nggak mungkin pelayanannya cuman usher misalnya, atau kayak ada yang malah salah pelayanannya jadi multimedia gitu, padahal jagonya nyanyi gitu. Kan jadi salah haluan gitu ibaratnya. Dan maksudnya kita mau maksimalkan diri kita nih, ternyata Tuhan nih taruh kita untuk bisa pelayanan di musik gitu, bernyanyi gitu. Jadi kita masuknya ke worship team gitu. Atau kita bisa sebenarnya pelayanan nih menggembalai nih, menjangkau jiwa-jiwa untuk bisa tetap dalam jalannya Tuhan, jalannya tetap benar gitu. Ya kita hidup dalam pemuritan, hidup dalam mengajakin teman-teman semua tetap mengikuti jalannya Tuhan gitu, mengajakin komsel gitu, bukan untuk hal-hal yang lain gitu. Jangan sampai kita kurang maksimal di pelayanan lain, padahal kita bisa lebih maksimal di pelayanan yang ini gitu ya. Nah, terakhir atau poin ketiga kita, yaitu kita bisa juga mencoba melayani dengan bermacam-macam pelayanan gitu ya. Nah, setelah tadi kita udah tahu harus menyerahkan diri dipakai Tuhan, terus kita pelajarin apa sih yang karunia-karunia yang Tuhan berikan untuk kita harus berani mencoba untuk melayani teman-teman. Kita juga mesti punya inisiatif, punya keberanian ya, untuk bisa, oke, aku mau coba deh. Kalau aku belum tahu nih aku harus pelayanan apa, aku mau coba. Nah, mulainya nyoba dari yang mana sih? Kalau bingung, kita pasti punya kesukaan, kita pasti punya panggilan kayak, aku kayaknya bakal happy deh kalau aku bisa nyambut orang, pelayananlah ke usher. Aku happy deh kalau aku bisa nyanyi buat Tuhan, pelayananlah ke worship team. Aku seneng deh kalau bisa menggunakan Instagram aku nih buat pelayanan buat Tuhan. Masuklah ke media team, bikin konten-konten seru-seru dan bagus-bagus ya. Wah, bagus banget tuh yang PUBG kemarinnya, bagus banget ya, seru ya gitu. Nah, hal-hal seperti itu teman-teman yang bikin kita nih bisa lebih maksimal lagi dalam menjalani pelayanan kita bersama Tuhan gitu. Nah, dan poin yang terakhir atau yang paling penting juga adalah jangan lupa kita konfirmasi dari orang-orang sekitar, bisa pemimpin, bisa teman-teman komsel, teman-teman peers gitu, atau bahkan orang tua kita, keluarga kita gitu. Akan pentingnya mengetahui nih karunia kita ini udah di jalan yang bener belum nih, atau kayak kita udah benar-benar maksimal belum nih menjalani pelayanan kita, atau karunia-karunia yang kita gunakan udah benar-benar maksimal dan ibaratnya berfungsi secara maksimal untuk kerajaan Allah gitu. Kita bisa tanya teman-teman komsel, menurut lu pelayanan gue ini udah maksimal belum nih di usher gitu? Menurut lu pelayanan gue udah maksimal belum di worship team gitu? Jadi bisa bermacam-macam dan kita benar-benar bisa dapat konfirmasi dan diyakinkan oleh mereka bahwa kita nih benar-benar dalam pelayanan yang benar dan kita bisa berfungsi dengan maksimal di pelayanan ini gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekali lagi gue akan rekap. Yang pertama adalah kita perlu menyerahkan diri untuk dipakai Tuhan. Yang kedua, kita perlu mempelajari dan menyelidiki diri kita sendiri akan karunia-karunia yang kita punyai. Yang ketiga, kita harus mencoba melayani dengan berbagai macam-macam pelayanan dan mulailah dengan pelayanan yang kita suka. Yang keempat adalah jangan lupa kita harus konfirmasi dari pemimpin atau orang-orang sekitar yang kita percayai ya. Dan untuk sebagai penutup, gue mau kita semua sama-sama baca di 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11 juga. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah,
supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah teman-teman, buat gue ini menyimpulkan apa yang kita bahas hari ini secara keseluruhan. Kita semua ini melakukan untuk apa? Untuk memperbesar, mempermuliakan nama Tuhan. Nah, kita melayani ini semua dengan kekuatan dari siapa? Dengan kekuatan kasih karunia dari Allah. It's the grace of God that can fill us to be a blessing for one another gitu ya. Kita semua di sini harus melayanilah satu sama lain gitu. Nggak ada yang lebih tinggi daripada yang lain, nggak ada yang lebih berfungsi daripada yang lain. Kita semua ini sama-sama berfungsi sepanjang kita tahu fungsi kita lebih maksimal di mana. Potensi-potensi kita itu, karunia-karunia kita itu lebih maksimal kalau kita lakukan di mana gitu ya. Jadi yuk mari kita semua sama-sama mendukung satu sama lain, jangan takut-takut untuk mencoba pelayanan. Yuk kita masuk melayani Tuhan lebih dalam lagi dan lebih semangat lagi. Dan pastinya gue mau yakinin buat teman-teman yang belum pelayanan, yuk kita take action and take initiative. Kita harus mulai inisiatif untuk bisa melayani Tuhan gitu. Kita harus bangun iman kita terus-menerus dengan melayani Tuhan lebih lagi. Dengan bisa, jangan cuma diem-diem aja, kita menjangkau jiwa-jiwa lebih banyak lagi, menjangkau teman-teman yang belum kenal Tuhan supaya mereka bisa kenal Tuhan dan mengalami kasih Kristus seperti kita sudah mengalaminya. Oke teman-teman, yuk kita sama-sama tutup ibadah hari ini dengan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan hari ini Tuhan kalau kita sama-sama boleh belajar banyak banget Tuhan tentang karunia-karunia yang Engkau berikan kepada kita Tuhan lewat Roh Kudus Tuhan, lewat motivational gift juga Tuhan, lewat juga ministry gift ya Bapak. Kami percaya Tuhan Engkau yang sudah menciptakan kita Tuhan sedemikian rupa Tuhan, dengan fungsi kita masing-masing Tuhan, dengan potensi kita masing-masing Tuhan. Engkau juga Tuhan yang tahu Tuhan cara memaksimalkan kita lebih luar biasa lagi seperti apa. Dan kami yakin Tuhan Engkau yang terus akan meng-guide kita Tuhan supaya kita bisa mencapai fungsi yang maksimal Tuhan. Dan kita semua Tuhan bisa benar-benar berfungsi melayani satu sama lain dengan sukacita ya Bapak. Kami yakin Tuhan Engkau yang terus memberkati kami Tuhan. Engkau juga terus Tuhan yang akan melindungi kami Tuhan dari segala virus-virus yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang memberkati keluarga kami Tuhan lebih dalam lagi juga Tuhan, supaya kita terus Tuhan bisa berfungsi juga Tuhan, bukan hanya dalam gereja Tuhan tapi dalam keluarga juga ya Bapak. Izinkan kami Tuhan hari ini Tuhan untuk bisa meminta Tuhan daripada Engkau Tuhan langkah-langkah selanjutnya Tuhan untuk kita terus Tuhan bisa mencapai Tuhan kepenuhan akan fungsi-fungsi yang Engkau berikan kepada kita ya Bapak, supaya kita bisa lebih maksimal lagi memberikan potensi-potensi yang terbaik Tuhan untuk Engkau ya Bapak, sehingga Tuhan kami bisa menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang mempermuliakan kerajaan Allah ya Bapak. Thank you so much Lord Jesus for today Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. In the name of Jesus we pray, amen. Oke teman-teman, segitu aja dari gua. Gua harap itu menjadi berkat buat kalian semua, dan kita semua bisa mengerti fungsi-fungsi kita lebih dalam lagi dan lebih maksimal lagi. Happy Sunday and God bless you.